Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kaidah bahasa Arab kita, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita. Dan kita kembali melanjutkan daripada pembahasan kaidah bahasa Arab yang kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang fasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Al-ismu bin nawari ila ta'yinihi, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit bahwa isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi berapa? Yaitu dua. Ada isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Isim nakirah, isim yang belum jelas. Isim yang belum jelas bendanya, belum ditentukan. Kalau isim ma'rifah berarti sebaliknya, isim yang sudah jelas, sudah ditentukan, sudah dimaksudkan bendanya, isimnya tersebut. Pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tanda-tanda atau macam-macam isim ma'rifah. Kalau kemarin secara mujmal, secara global, isim nakirah, isim yang belum jelas ya. Di antara tandanya tidak terdapat padanya alif lam. Isim ma'rifah yang ada alif lam sudah jelas. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi, apa saja hal-hal macam-macam yang termasuk isim ma'rifah. Silahkan dibuka buku kalian pada halaman 14 kitab Talkhis Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Satu, terdapat padanya alif lam. Terdapat padanya alif lam. Contoh, at-talibu, al-maktabatu, al-kitabu, al-aqlamu, al-ma'hadu, al-mudarrisu ya. Jadi ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, tanda yang pertama sebuah isim dapat dikatakan isim ma'rifah, terdapat padanya alif lam. Al-kursiyu, sebuah kursi. Kalau ditanya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Mengapa ma'rifah? Karena terdapat padanya alif lam ya. Kemudian di sini dicontohkan al-aqlam, pena-pena, al-kitab, kitab, al-ma'had, pesantren, al-mudarris, seorang guru ya. Jadi ini yang paling mudah untuk mengetahui isim ma'rifah, terdapat padanya alif lam ya. Sebuah isim jika belum dimasuki alif lam, saat itu nakirah. Ketika kita masukkan alif lam maka dia saat itu menjadi isim ma'rifah. Faslun, tidak ada alif lam, nakirah. Ketika kita kasih alif lam, al-faslu, menjadi isim ma'rifah. Kitabun, tidak ada alif lam. Ketika kita kasih alif lam, maka al-kitabu dia menjadi isim ma'rifah. Jadi yang pertama,
tanda atau macam isim ma'rifah yang pertama adalah terdapat padanya alif lam. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah isim dhamir. Di antara isim-isim yang ma'rifah yang kedua adalah isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Kata ganti nama. Ya. Yang ini di dalam pelajaran tasrif ada ya, tasrif lugawi, tasrif yang berdasarkan dhamir, tasrif istilahi juga seperti itu. Ya. Jadi dhamir adalah kata ganti nama. Yang mana dhamir terbagi menjadi tiga, ada dhamir ghaib, ya, ada dhamir mutakallim, dan ada dhamir mukhatab. Ya. Dhamir ghaib, dhamir yang dibicarakan. Ya, dhamir yang dibicarakan. Misalkan huwa, dia, ya. Hiya, dia untuk perempuan. Itu yang dibicarakan contohnya. Berarti kan nggak ada orangnya di hadapan kita. Kemudian dhamir mutakallim, dhamir yang berbicara. Misalkan apa? Ana, saya, ya kan. Nahnu, kami atau kita. Nah, itu orang yang berbicara. Kemudian yang ketiga di dalam tasrif juga dhamir mukhatab. Itu dhamir yang diajak bicara. Contohnya apa? Anta, ya, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua. Itu dhamir. Jadi dhamir, ada dhamir yang berbicara, ada dhamir yang dibicarakan, dan ada dhamir yang diajak bicara. Yang nanti kita akan bahas dalam pembahasan dhamir kata ganti nama. Nah, perhatikan buku kalian ikhwani fillah wa ikhwani fiddin pada halaman 15. Dhamir terbagi menjadi dua. Kata ganti nama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir dhahir, yang kedua adalah dhamir mustatir. Yang pertama dhamir dhahir artinya nampak. Yang kedua adalah dhamir mustatir artinya tersimpan. Baik, kita bahas dulu yang dimaksud dengan dhamir dhahir. Ya, dhamir dhahir, dhamir yang nampak. Dhahir itu dari kata dhahara, nampak. Dhamir dhahir. Apa yang dimaksud dengan dhamir dhahir? Dhamir dhahir, dhamir yang nampak artinya bisa dilihat, bisa ditulis, bisa dilihat, bisa ditulis, dan bisa dibaca dalam sebuah kalimat. Ya. Misal kalau kita ambil misalkan huwa, dia untuk satu orang laki-laki. Huwa ini dhamir. Dhamir isim ma'rifah. Dhamir ini dhamir zahir, dhamir yang nampak. Mengapa? Bisa dibaca, bisa ditulis, dan bisa dilihat. Ya, jadi ngerti bahwasanya dhamir zahir maksudnya adalah dhamir yang nampak karena dia bisa ditulis, bisa dilihat, dan bisa dibaca. Baik. Ini maksud daripada dhamir zahir. Kemudian ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, karena ini sifatnya ringkasan, yang kita pelajari adalah sangat-sangat dasar. Artinya tidak disebutkan semua di sini. Jadi kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab tingkat lanjut, oh kok ini enggak ada, kok ini enggak ada, ya karena kitab ini kitab dasar. Kalau mau lanjut, kalau mau lengkap ya tidak pakai kitab ini. Ini untuk orang yang baru mengenal bahasa Arab secara dasar. Ya, kalau mau lanjut ya ada mukhtarat, ada mulakhas, ada al-jurumiyah dan takjulun nada, qatrun nada, takjulun nada, dan lain-lain.
Jadi ini ringkasan, tidak semua pembahasan ada di sini. Yang penting kita pahami apa yang ada di dalam kitab. Baik, domir terbagi menjadi dua, domir zohir, domir yang nampak. Apa saja contohnya? Lihat di dalam kitab kalian. Yang pertama adalah huwa, huma, hum. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Huwa untuk dia, laki-laki. Huma untuk mereka, laki-laki 2 orang. Hum mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya yang hiya. Hiya dia perempuan 1 orang. Huma mereka perempuan 2 orang. Hunna mereka lebih dari 2 orang perempuan, ya. Kemudian anta, ya. Anta kamu 1 orang laki-laki. Antuma kalian 2 orang laki-laki. Antum kalian lebih dari 2 orang laki-laki, ya. Sekarang anti, ya. Anti jelas bahwa anti kamu 1 orang laki-laki, perempuan. Antuma kamu untuk 2 orang perempuan. Antunna kalian untuk 2 orang lebih, kalian untuk lebih dari 2 perempuan. Kemudian ana, nahnu saya, boleh laki boleh perempuan. Nahnu kami, boleh laki-laki dan boleh perempuan. Ini namanya domir. Dan domir ini adalah isim ma'rifah, berarti seluruh domir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ini adalah isim yang ma'rifah. Ini adalah isim yang ma'rifah karena domir termasuk dari isim ma'rifah, ya. Jadi domir kata ganti nama merupakan isim yang ma'rifah, dan yang ada di hadapan kita adalah domir zahir. Domir kata ganti nama yang bisa dilihat, yang bisa ditulis dan bisa dibaca. Kemudian perlu kita ketahui juga di dalam membuat kalimat harus sesuai. Sesuai dalam artian sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah domir. Misalkan huwa untuk laki-laki 1 orang, berarti ketika kita membuat kalimat setelahnya laki-laki 1 orang. Huwa thalibun, ya. Dia seorang santri, seorang siswa, ya. Thalibun sesuai. Kenapa? Dia isim mufrad. Kalau laki-laki perempuan dia laki-laki, ya, yang telah kita pelajari isim mufrad, isim muzakkar, maka menggunakan huwa, ya. Jadi harus sesuai bilangannya dan jenisnya, ya. Bilangannya dan jenis. Bilangan 1, 2 atau lebih, jenis muzakkar atau muannats. Misalkan kalau kita buat contoh yang lain adalah anti, misalkan perempuan. Kamu laki perempuan, mudarrisatun. Kamu perempuan seorang guru. Perhatikan, contoh ini contoh yang tepat. Mengapa demikian? Karena anti untuk 1 orang perempuan. Kita lihat mudarrisatun, jumlahnya berapa? 1, seorang guru. Mudarrisatun jenisnya apa? Perempuan. Maka tepat
kalimat ini anti mudarrisatun. Ya, jadi di dalam membuat kalimat berupa domir harus sesuai jenis dan bilangannya. Ya, antum misalkan, antum tolibuna, kalian banyak laki-laki, tolibuna para pelajar, ya. Maka sesuai antum untuk banyak laki-laki, tolibuna jamak dan muzakkar. Jadi sesuai di dalam membuat kalimat dengan domir harus sesuai apanya? Bilangannya dan jenisnya. Nah, itu tadi contoh domir bagian pertama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, yang lafat-lafat ini Ustadz kira tidak asing lagi di telinga kalian karena di dalam pelajaran tasrif telah dibahas dan telah diajarkan. Nah, kemudian bagian kedua domir yang lain adalah hu, huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Kalau dari segi arti, artinya sama, sejajar dengan huwa. Hu sejajar dengan huwa, huma sejajar dengan huma, sama. Bedanya apa? Domir bagian 1 dan bagian 2. Bedanya adalah kalau bagian 1 sendiri tidak bisa disambung. Kalau bagian kedua dia bisa disambung dengan kalimat sebelumnya. Hu, huma, hum. Ini artinya sama dengan huwa, huma, hum. Hu untuk 1 orang laki-laki, huma dia 2 orang laki-laki, hum mereka lebih dari mereka banyak laki-laki. Ha dia seorang perempuan laki-laki, dia seorang perempuan 1. Huma dia 2 orang perempuan. Hunna mereka banyak perempuan. Ka kamu laki-laki 1. Kuma kamu 2 orang laki-laki. Kum kalian banyak laki-laki. Ki kalian kamu 1 orang perempuan. Kuma kamu 2 orang perempuan. Kunna kalian banyak perempuan. Kemudian yang terakhir ya na untuk saya, na untuk kami, sama seperti ana nahnu. Tapi bedanya adalah bahwa domir bagian 1 dengan domir bagian 2 bedanya adalah kalau ini tidak bisa disambung berdiri sendiri lafadznya, kalau ini wajib disambung dengan kata yang lain, baik itu isim maupun fiil, ya. Misalkan gimana? Buku kamu 1 orang laki-laki, buku kitab. Kalau kamu 1 orang laki-laki, kah berarti kita buka, ya. Jadi seperti itu. Kita buka kitab kamu, ka untuk kamu 1 orang laki-laki. Ngerti ya? Misalkan pesantren kami apa? Nah, kalau domir bagian kedua ini. Kalau kita buat kalimat pesantren kami, ya kita buat ma, ha, gimana? Tinggal kita sambungin dengan na, ma'haduna, pesantren kami, ya. Jadi seperti itu cara domir yang kedua. Ketika membuat sebuah kalimat tinggal kalian sambung dengan kata sebelumnya atau isim sebelumnya. Ma'haduna pesantren kami, ya. Misalkan hum domir hum mereka banyak laki-laki.
Misalkan eh, kita buat sebuah kalimat yaitu baju mereka, baju mereka, baju libas, pakaian, mereka hum, tinggal kita sambung libasuhum, ya. Jadi seperti itu. Misalkan untuk dia seorang perempuan, ya, yang dibicarakan perempuan, misalkan punya dia, ya. Misalkan kalau sebuah barang HP dia, jawaluha, ya, HP-nya dia, Jadi harus sesuai. Domir ini berguna tatkala di dalam membentuk kalimat. Yang kita maksud harus sesuai domirnya, ya. Kalau perempuan, laki-laki, domirnya yang laki-laki. Kalau jumlahnya satu, domirnya yang jumlah satu, jumlah dua, domir yang jumlah dua, yang lebih dari dua, baik laki-laki atau perempuan harus disesuaikan. Jadi domir-domir ini Ustadz harapkan agar kalian ingat dan kalian hafalkan di tempat masing-masing. Ya, jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Hu huma hum, ha huma hunna, an ka kumakum, ki kumakunna, ya na. Cara membuatnya beda antara domir bagian satu dan domir bagian dua hanya di dalam penulisan. Kalau domir bagian satu dia berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan kalimatnya, kalimat yang lain, ya. Kalau domir bagian yang kedua harus disambung. Domir bagian satu sendiri huwa talibun, huwa ustadun. Tapi domir bagian dua yang hu ke bawah dia disambung dengan kalimat yang lain, ya. Buku dia, kitabuhu. Ya. Masjid kami, masjiduna, ya kan. Pesantren kami, ma'haduna, ya. Jadi ini pembahasan ringkas tentang domir. Contoh Zaidun fil baiti, Zaid berada di dalam rumah. Kalau kita ganti sebuah domir, Zaid laki-laki, jumlahnya satu, berarti huwa fil baiti, dia berada di dalam rumah. Yang dimaksud dengan dia yaitu Zaid. Kitabu Zaidin fil baiti, bukunya Zaid di dalam rumah. Kalau Zaid mau kita ganti dengan domir, tinggal kita ganti kitabuhu. Mengapa? Karena Zaid itu satu orang, karena Zaid itu laki-laki, maka menggunakan kitabuhu, kitabnya dia, bukunya dia, fil baiti, berada di dalam rumah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya jelaskan, bahwasanya domir yang kita pelajari adalah domir zahir, domir yang nampak. Mengapa disebut demikian? Karena bisa dibaca, karena bisa ditulis dan bisa dilihat. Adapun perinciannya nanti kalian murojaah lagi, kalian ulang-ulang lagi, karena ilmu butuh yang namanya murojaah. Wallahu taala alam. Tetap semangat walaupun di rumah, dan jangan bosan-bosan murojaah mengulang kaidah bahasa Arab. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.